Sahabat Kompas.com, Menteri Pan-RB Cahyokumolo menegaskan tak boleh ada oknum yang tidak bertanggung jawab merusak proses seleksi CASN. Hal ini merespons ditetapkannya 30 orang tersangka kasus kecurangan dalam seleksi CASN 2021. Adapun selama pengadaan CASN atau CPNS sejak tahun lalu, ada oknum PNS yang menjadi calo. Kementerian Pan-RB menyebut pihaknya akan memberhentikan oknum PNS yang terlibat sebagai calo. Sementara adanya kecurigaan kasus ini berawal dari aduan masyarakat dan orang tua peserta CPNS. Atas pengusutan kasus tersebut, kini sebanyak 21 orang sipil dan 9 PNS telah diringkus oleh Polri. Seluruh tersangka itu terlibat dalam kecurangan seleksi CASN tahun 2021 di 10 tempat kejadian. Tak hanya itu, sebanyak 225 peserta seleksi kompetisi dasar yang terindikasi melakukan kecurangan pun didiskualifikasi. Dari kasus percaloan dalam proses seleksi CASN yang mencederai semangat kejujuran dan integritas, praktik ini tidak hanya melanggar hukum tetapi juga bertentangan dengan core value berakhlak yang menjadi panduan bagi ASN di seluruh Indonesia. Perilaku percaloan ini merusak kepercayaan publik, mencederai prinsip kompetensi yang adil, dan menghancurkan harapan mereka yang berjuang dengan cara yang benar. Maka dari itu, kelompok kami akan menganalisis kasus ini dengan lebih mendalam. Jika dianalisis menggunakan analisis prinsip 5W1H, maka yang pertama yaitu what, apa yang terjadi. Kasus yang ditampilkan pada video sebelumnya merupakan pelanggaran nilai-nilai berakhlak berbentuk kecurangan seleksi CASN tahun anggaran 2021. Yang kedua yaitu when, kapan kasus ini terjadi. Kasus ini terungkap pada seleksi CASN yang dilakukan antara September hingga Oktober 2021. Lalu who, siapa yang terlibat? Terdapat 30 tersangka, terdiri dari 21 warga sipil dan 9 ASN. Dari hasil penyelidikan Pan-RB dan Polri, diputuskan 359 peserta CASN 2021 yang didiskualifikasi karena terlibat kecurangan. Selanjutnya where, di mana kejadiannya. Kecurangan ditemukan di 10 titik provinsi seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Lampung. Lalu why, mengapa hal ini bisa terjadi? Bagi para peserta kecurangan dilakukan agar lulus seleksi CASN, sedangkan motif tersangka melakukan kecurangan yaitu karena uang. Dengan melakukan kecurangan ini, mereka meminta uang hingga ratusan juta rupiah kepada para peserta. Lalu how, bagaimana hal ini bisa terjadi? Kecurangan terjadi dengan penggunaan aplikasi remote access dan alat komunikasi tersembunyi seperti MixPy untuk memanipulasi hasil ujian CASN. Pertama, para oknum ASN yang menjadi panitia menginstal perangkat lunak remote access pada komputer yang terinstal aplikasi CAT. Pemasangan ini dilakukan pada malam hari. Perangkat remote access ini memungkinkan seseorang yang berada dari jauh dapat mengendalikan komputer peserta saat tes sedang berlangsung. Dengan menggunakan sistem ini, 21 tersangka yang berasal dari kalangan sipil berperan mengisi soal-soal SKD yang harusnya dikerjakan oleh peserta CASN. Kasus percaloan dalam seleksi CASN 2021 telah mencoreng integritas birokrasi kita. Maka dari itu, kelompok kami telah menganalisis beberapa dampak yang ditimbulkan dari kasus ini. Yang pertama yaitu dampak bagi diri sendiri, yaitu dengan hancurnya reputasi diri dan kepercayaan dari lingkungan sekitar. Hal ini juga dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan dan menghadapi sanksi hukum yang berat.
Yang kedua yaitu dampak bagi citra ASN, yaitu dengan menurunnya kepercayaan publik dan memungkinkan masyarakat bersikap skeptis terhadap proses rekrutmen ASN di masa depan. Yang ketiga yaitu dampak bagi instansi, di mana kasus ini telah merugikan nama baik instansi dan masyarakat akan meragukan hasil seleksi yang diadakan instansi tersebut. Yang keempat, dampak bagi negara, yang mana hal ini telah menciptakan keraguan terhadap integritas lembaga negara yang bisa mempengaruhi investasi dan kerjasama internasional. Lalu terakhir, dampak bagi masyarakat, yang mana hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap proses seleksi CASN yang seharusnya terbuka, adil, dan transparan. Kasus percaloan dalam seleksi CASN 2021 menunjukkan perlunya langkah-langkah tegas dan edukasi secara menyeluruh. Maka dari itu, kelompok kami telah merumuskan beberapa solusi dan langkah edukatif yang bisa dilakukan dalam menangani kasus ini. Yang pertama yaitu penguatan sistem seleksi CASN dengan memperketat kesesuaian data administrasi dengan peserta CASN. Lalu yang kedua, transparansi sistem dalam setiap proses seleksi CASN, di mana proses penilaian dapat diakses secara up-to-date dan menghilangkan bentuk tes dengan penilaian subjektif. Yang ketiga yaitu penegakan hukum dan pemberian sanksi yang jelas terkait perjokian, yaitu melalui UU Nomor 5 Tahun 2024 terkait perjokian. Lalu yang terakhir, penyampaian informasi dan edukasi pada portal web BKN terkait seleksi CASN bersih tanpa joki.